Aduh, sempit, udah nggak muat. Jangan tertipu harga murah di all shop, ya. Karena biar bagaimanapun, ada harga, ada kualitas. Oke? Please maintain your expectation. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel Gadis Merah. Terima kasih telah menonton semua konten-konten aku dan masih menantikan konten-konten aku selanjutnya. Nah, hari ini aku ingin ngebahas tentang pakaian yang nyaman untuk bumil, aka ibu hamil, ya kan? Karena kalau misalnya kita lagi hamil itu, kadang baju-baju yang sebelum hamil itu berasa sesak, ya kan? Kadang jilbabnya yang kalau ribet-ribet itu berasa kurang nyaman. Apalagi kalau misalnya kayak bawahan gitu kan, berasa aduh sempit, udah nggak muat, ya kan? Ataupun kalau misalnya masih muat tapi berasa sesak gitu ya, berasa apalagi lingkar pinggangnya gitu ya, nggak mungkin masih pas, ya kan? Apalagi kalau misalnya memasuki trimester kedua, dimana perubahan lingkar pinggang, perut dan segala macam udah bertambah, itu so pasti kita membutuhkan pakaian yang baru, ya kan? Nah, pakaian seperti apa sih yang bumil butuhin? Nah, kalau aku, yang pertama, misal kita berhijab, kita membutuhkan hijab yang berbahan nyaman, ya kan? Bahannya nyaman, yang mudah dipakai, mudah digunakan. Nah, misalnya kalau untuk jalan-jalan, kita bisa menggunakan hijab yang berbahan yang tidak licin dan mudah diatur. Kalau aku biasanya bahannya itu seperti chiffon atau voile, ya kan? Banyak lah di online gitu kan, apalagi kalau masa PSBB seperti sekarang, kita tidak bisa berbelanja langsung, online aja lah ya. Kemudian untuk baju atau atasan, pilihlah atasan yang nyaman dan pastinya longgar, karena kalau pas itu akan tetap membuat kita sesak, guys. Karena biar bagaimanapun sebagai bumil, kalau misalnya ngepas itu, kita akan kurang leluasa dalam bergerak, dan kadang juga membuat kita sesak, apalagi di bagian dada dan juga perut. Tidak ingin itu terjadi kan? Kemudian untuk celana, pilihlah bahan celana yang bisa stretch, ya, bisa stretch, dan juga pinggangnya apalagi harus bisa stretch, guys. Kalau bisa yang memang untuk ibu hamil, tapi kalau misalnya enggak, pilihlah misalnya seperti rok yang gampang melar ataupun kulot. Kalau menurut aku ya, karena aku pribadi celana-celana aku yang sebelum hamil itu kan, ya tau lah ya, ya skinny, ataupun misalnya kalau yang longgar-longgar, yang nggak longgar banget, nggak kulot banget. Nah, makanya aku sekarang pengen beli rok dan kulot, tapi jangan yang kaleng-kaleng, guys. Jangan yang kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng tuh maksudnya kainnya misalnya panas, apalagi kan bumil tuh gampang gerah ya. Pilihlah kain yang tebal tapi adem gitu loh, nggak menerawang. Jangan tertipu harga murah di all shop, ya. Karena biar bagaimanapun, ada harga, ada kualitas. Oke? Aku pengen ngasih tahu sedikit tips untuk berbelanja di all shop agar tidak kecewa gitu ya. Nah, yang pertama,
kita sebelumnya harus mencari review, ya kan? Kalau misalnya kita searching di e-commerce gitu kan, kalau misalnya kita belanja dari e-commerce yang banyak diskon, banyak promo, free ongkir, potongan ongkir dan segala macam, kita cari atau shortnya berdasarkan ulasan gitu. Jadi dari ulasan yang paling banyak dan paling bagus. Nah setelah itu kita baca testi-testinya. Kalau bisa kita baca tuh testi yang ada foto. Yang ada foto karena biasanya yang ada foto tuh kita bisa lihat, oh ini warnanya sesuai nggak ya sama foto katalognya, ya kan? Dan oh kayaknya sesuai nggak ya sama apa yang digambarin di description-nya, ya. Karena kadang yang membuat kita kecewa itu adalah warna asli dari produk itu berbeda dengan foto katalog. Itu sering terjadi. Karena di foto katalog itu kan bisa berbeda dengan warna asli berdasarkan lighting dan editing, ya kan? Kemudian bacalah testinya apakah all shop ini trusted or not. Misalnya, apakah pengirimannya lama, apakah packingnya aman, apakah jahitannya rapi, apakah kainnya bagus, dan apakah all shop ini sering salah kirim warna. Ya kan? Kan kecewa kan ya, misalnya kita pesan warna merah yang datang yang datang warna navy misalnya. Ya kan? Ya nggak apa-apa sih, emang bisa di return, emang bisa ditukar, tapi kan ribet guys. Ya, dan kadang orang yang aduh malas return, ya udahlah biarin aja. Akhirnya perasaan tidak ikhlas itu yang membebani gitu kan, membebani pembeli, juga tidak akan melancarkan rezeki si penjual. Apalagi kalau misalnya ada pembeli yang udahlah akhirnya kasih bintang 1, itu kan kurang baik ya guys. Jadi mending sebelum membeli teliti aja dulu sebelum membeli ya. Kemudian tes itu penting banget, say. Kemudian kalau bisa mintalah review dari teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu atau kenalan kamu yang berpengalaman untuk belanja online seperti aku. Seperti itu, ya kan? Jadi aku juga selain di endorse, aku juga sering banget berbelanja di all shop tanpa all shopnya tahu kalau itu aku gitu loh. Karena emang aku repeat order sebagus itu, dan aku memang sering berbelanja di e-commerce karena ya itu tadi sering ada promo dan potongan ongkir. Itu penting banget, lumayan potongan ongkirnya guys. Nah itu sih kalau aku, karena kalau misalnya kita suka gitu kan dengan suatu barang, kita pasti akan repeat order gitu. Terus kalau misalnya kamu membeli suatu barang yang murah misalnya ya, lebih murah dibandingkan toko lain, please maintain your expectation. Jangan berekspektasi terlalu tinggi, ya. Bisa jadi warnanya bagus tapi jahitannya kurang rapi, that's fine, kan harganya murah gitu loh. Jangan berharap misalnya barang 20.000 kamu berharap yang sesempurna mungkin, itu nggak mungkin gitu loh. Pasti ada kekurangannya, so please maintain your expectation. Kecuali kamu udah beli misalnya 200.000 tapi jahitannya nggak rapi atau gimana, cuttingannya nggak rapi, itu wajar kamu komplain. Oke, sayang. Nah, gimana kalau kita ingin berbelanja via media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain? Yang pertama, lihatlah rekomendasi dari teman-teman atau mungkin influencer ataupun bazar, ya kan? Tapi tidak selamanya rekomendasi mereka itu bisa sesuai dengan kalian karena selera orang beda-beda. Dan juga jangan terpatok sama followers juga. Memang sih followersnya banyak bisa meningkatkan kepercayaan pembeli, tapi lebih baik lihatlah dari review. Misalnya kita mengecek foto-foto yang nge-tag mereka. Semakin banyak foto yang nge-tag mereka, kita lihat deh reviewnya di situ. Apakah bagus
atau kurang bagus. Nah, satu-satunya ngelihat di situ. Ataupun misalnya banyak akun-akun all shop yang menampilkan testi-testi itu di story atau highlightnya. Oke, jadi saran aku sih sebelum berbelanja online memang harus teliti, karena kita tuh nggak bisa ngecek langsung barangnya. Tapi kita bisa menganalisa apakah all shop tersebut trusted or not. Oke? Dan maintain your expectation, karena bisa jadi barang aslinya sedikit berbeda dengan foto katalog. Sekali lagi itu tergantung dari lighting dan editing ya. Tapi kalau misalnya berbeda sedikit aja, I think that's fine. Tapi kalau berbeda jauh, wajar sih kalau kamu komplain. Tapi semoga dengan kita teliti, kita tidak akan kecewa dengan barang yang kita beli.